Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiani Khairunisa dengan NIM 2516040026 dan saya akan menjelaskan tentang invasi Mongol dan dampak sosial ekonominya terhadap dunia Islam. Bangsa Mongol berasal dari dataran Asia Tengah. Awalnya, mereka adalah suku-suku pengembala yang hidup berpindah-pindah. Di bawah kepemimpinan Genghis Khan, Mongol berhasil mempersatukan berbagai suku dan membentuk kekaisaran besar pada awal abad ke-13. Bangsa Mongol hidup dari berburu, mengembala, berdagang hasil buruan, serta menaklukkan wilayah dengan strategi perang yang kuat. Bangsa ini menganut kepercayaan Shamanisme, menyembah matahari, serta memiliki hukum Alyasa. Pada masa itu, laki-laki dan perempuan Mongol dilatih sejak kecil untuk berperang, sehingga mereka menjadi pasukan yang tangguh dan disiplin. Dalam waktu yang relatif singkat, mereka menaklukkan wilayah luas dari Cina, Asia, Persia, hingga Eropa Timur. Meskipun Mongol sering dikenal karena penaklukan brutalnya, mereka juga membawa berbagai inovasi dan pembaruan penting di bidang pemerintahan, perdagangan, teknologi, dan budaya. Perubahan-perubahan ini memberikan pengaruh besar terhadap dunia Islam baik secara sosial maupun ekonomi. Dampak invasi dari bangsa Mongol ialah invasi dalam pemerintahan. Yang pertama, sistem administrasi terpusat. Mongol membagi wilayah kekuasaannya ke dalam unit-unit pemerintahan yang dipimpin pejabat setia kepada Khan. Mereka juga mengambil banyak unsur dari sistem birokrasi Cina dan Persia agar pemerintahan berjalan efisien. Kedua, hukum Yasa. Ini adalah kumpulan aturan dan hukum yang dibuat oleh Genghis Khan untuk mengatur kehidupan sosial, militer, dan ekonomi. Hukum ini mengajarkan kedisiplinan, kejujuran, dan keadilan, serta berlaku bagi semua orang di kekaisaran tanpa memandang suku atau agama. Ketiga, toleransi terhadap agama. Mongol tidak memaksakan agama tertentu, mereka memberikan umat Islam, Kristen, Buddha, dan lainnya beribadah sesuai kepercayaannya. Sikap terbuka ini membuat banyak ilmuwan dan cendekiawan Muslim dapat hidup dan bekerja di wilayah Mongol tanpa gangguan. 2. Inovasi dalam teknologi dan perdagangan. Pertama, sistem pos cepat atau YAM system. Ini adalah salah satu inovasi paling terkenal bangsa Mongol. Mereka membangun jaringan pos dan pengiriman berita menggunakan kuda yang berganti di setiap pos. Dengan cara ini, pesan bisa dikirim dari satu wilayah ke wilayah lain dengan sangat cepat. Sistem ini membantu komunikasi antara berbagai daerah kekuasaan termasuk wilayah Islam di Persia dan Asia Tengah. Kedua, keamanan jalur sutra. Sebelum Mongol berkuasa, jalur sutra sering tidak aman karena perampokan dan perang. Mongol menjamin keamanan jalur ini dengan menempatkan penjaga dan pos di sepanjang rute. Akibatnya, pedagang antara timur dan barat meningkat pesat dan pedagang muslim memperoleh keuntungan besar. 3. Pertukaran teknologi dan ilmu di bawah kekuasaan Mongol. Ilmu pengetahuan dan teknologi berpindah dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Dunia Islam mengenal teknologi seperti kompas, bubuk mesiu, kertas, dan percetakan yang berasal dari Cina. Sebaliknya, ilmu pengetahuan dan seni Islam juga menyebar ke wilayah timur. Dampak sosial terhadap dunia Islam. Penaklukan Mongol menimbulkan perubahan besar dalam kehidupan sosial umat Islam. Setelah kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad hancur pada tahun 1258, banyak ilmuwan dan cendekiawan Islam berpindah ke wilayah lain yang lebih aman seperti Persia dan Asia Tengah. Pertama, integrasi budaya dan ilmu pengetahuan ilmuwan Muslim, Cina dan Eropa mulai saling bertukar ilmu dan pandangan proses. Ini melahirkan kemajuan baru dalam bidang matematika, kedokteran, dan astronomi. Kedua, akhirnya pusat ilmu yang baru. Kota-kota seperti Samarkand, Bukhara, dan Tabriz tumbuh menjadi pusat kebudayaan dan pendidikan di bawah pemerintahan Mongol. Ketiga, perubahan struktur sosial. Banyak orang Muslim menjadi penjabat di pemerintahan Mongol. Dampak ekonomi terhadap dunia Islam. Yang pertama, perdagangan internasional meningkat.
yang dimana jalur sutra aman. Barang-barang dari dunia Islam seperti rempah, kain sutra, dan logam bisa dijual sampai ke Eropa dan Asia Timur. Kedua, reformasi pajak dan pertanian. Penguasa Mongol di wilayah Persia dikenal sebagai Ilkhanat memperbaiki sistem pajak agar tidak membarakan rakyat. Ketiga, pertumbuhan kelas perdagangan Muslim. Banyak pedagang Muslim menjadi kaya karena aktif berdagang antar wilayah. Dampak negatifnya terhadap dunia Islam. Yang pertama, kehancuran Baghdad pada tahun 1258, yaitu penyerangan ke Baghdad menghancurkan pusat ilmu pengetahuan Islam. Banyak ulama dan ilmuwan terbunuh serta perpustakaan besar Bait al-Hikmah dibakar habis. Kedua, krisis sosial dan kemanusiaan. Jutaan orang meninggal akibat perang dan kelaparan. Ketiga, kehilangan pusat kekuasaan. Setelah Baghdad jatuh, dunia Islam kehilangan kekhalifahan sebagai simbol kesatuan publik dan keragaman. Dampak jangka panjangnya yaitu penyebaran ilmu dan budaya, awal globalisasi ekonomi.